بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وحبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال عز من قائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, alhamdulillah senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur alhamdulillah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin pertolongan dan takdirnya pula di siang berbahagia ini kita bisa kembali memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Sejenak kita meninggalkan kegiatan duniawi kita untuk melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita, sholat Jumat berjamaah, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah mengampuni semua dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, di khutbah yang pertama ini khatib berwasiat untuk pribadi dan jamaah yang di sini. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbil Izzah. Ketakwaan yang akan mengantarkan kita menjadi insan yang takut kepada Allah, baik dalam sendiri maupun dalam keramaian. Ketakwaan yang akan mengarahkan kita melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Ketakwaan yang akan mengantarkan kita berjalan di atas koridor syariat yang benar. Selawat dan salam semoga selalu tercurah keharidaan Nabi kita, junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabiullah Habibullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, terngiang dengan sebuah doa yang dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa yang barangkali setiap orang di antara kita sudah sering melafadzkannya, mengucapkannya, dan memohonkannya kepada Allah Rabbil Izzah. Namun mungkin tak jarang di antara kita terluput dari perhatiannya. Sebuah doa yang berisi permintaan dan perlindungan kepada Allah Rabbil Izzah dari kondisi yang akan terjadi menimpa kita di luar kehendak dan dugaan kita. Doanya sangat simpel, namun kandungan maknanya begitu tinggi. Nabi kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika
wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika, yang artinya Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, ini sungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, lindungilah aku, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku dari apa? Min zawali ni'matika, dari hilangnya anugerah nikmat yang kau curahkan dan kau berikan kepada aku, ya Allah. Yang kedua, wa tahawuli afiyatika, lindungi aku, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, jauhkanlah aku, ya Allah, dari apa? Min tahawuli afiyatika, berubahnya rezeki, berubah kesehatan dan keselamatan yang berganti menjadi bala dan musibah yang mencelakakan. Lalu yang ketiga, wa fujaati niqmatika, aku berlindung kepadamu, ya Allah, engkau selamatkan aku, engkau jauhkan aku, min fujaati niqmatika, dari munculnya azab dan siksamu yang datang dengan tiba-tiba. Lalu yang keempat, beliau mengatakan wa jami'i sakhatika, lindungi aku, ya Allah, dari seluruh amarah dan kemurkaanmu. 4 poin ini layak kita renungkan dan kita pahami dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Terlebih negara kita khususnya diuji oleh Allah berizzah dengan sekian banyak ujian dan musibah yang menimpa saudara kita seiman di luar sana. Tatkala di antara kita yang saat ini belum merasakan yang mereka rasakan, tentunya ini peluang yang Allah berikan kepada kita agar kita selalu ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah bahwasanya apa yang telah Allah putuskan dan takdirkan sudah pasti akan menimpa kepada setiap orang di antara hamba-hamba Allah. Nabi sudah pernah mengingatkan kepada kita, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Yang Allah putuskan menimpamu maka tidak akan meleset sama sekali. Musibah dan bala itu ibarat anak panah yang diarahkan menuju sasaran, sehingga yang telah Allah putuskan menimpa hambanya mustahil untuk meleset, dan yang Allah takdirkan meleset dari hambanya maka tidak mungkin menimpa hamba tadi. Sehingga di antara upaya yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal yang akan terjadi menimpa setiap orang di antara kita yang itu di luar dugaan kita, dan memohon kepada Allah perlindungannya, memohon kepada Allah kebaikan darinya, memohon kepada Allah keselamatan di dunia wal akhirah. Karena poin pertama Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Allah dengan cinta, kasih sayang dan rahmatnya senantiasa memberikan kepada hambanya sekian banyak kenikmatan, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang terkadang di antara kita mungkin tidak menyadarinya atau mengetahui tapi masih meremehkannya. Padahal nikmat kecil yang sekarang ini kita keluhkan boleh jadi besar dan sangat besar bagi saudara kita di seberang sana yang sampai hari ini masih menunggu bantuan. Nikmat yang sekarang kita rasakan itu mungkin kita mengatakan ini belum seberapa, ini bukan harapan saya. Dan itulah yang mereka harapkan dari orang-orang di luar sana yang sedang ditimpa musibah dan bencana. Nabi mengingatkan kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu agar langgeng, agar kekal abadi, maka ikatlah dengan pandai bersyukur kepada Allah. Jangan sampai Allah mencabut nikmat tadi secara tiba-tiba tanpa kesadaran. Ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, min zawali ni'matika, dari sirna dan hilangnya nikmat yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah.
Dan yang mampu memberikan segala nikmat dan anugerahnya, maka dia pula yang mampu mencabut kapan dan dimanapun kita berada. Sehingga doa Nabi ini mengingatkan kita agar jangan sampai nikmat yang sekarang kita rasa, yang kita nikmati ini sirna secara tiba-tiba, hilang secara tiba-tiba. Terlebih ketika poin yang kedua mengatakan wa tahawul li afiyatika, dan berubahnya rezeki berupa kesehatan berubah menjadi bencana, ya Allah. Mungkin kita merasa hari ini kita kurang maksimal nikmat sehatnya, tapi bagi mereka mengatakan nikmat yang kau dapat sekarang sehat yang sempurna. Nabi tidak ingin sebuah anugerah afiat, keselamatan, kesehatan itu sirna berubah menjadi bala dan musibah. Tak seorang pun di antara kita yang berkenan menerima hujan yang berat atau menerima musibah yang sangat berat. Tidak ada sama sekali. Namun sadarkah kita bahwasanya yang sekarang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, kesehatan dan keselamatan itu agar pandai-pandai setiap orang di antara kita mensyukurinya dan meminta kepada Allah agar melanggengkannya untuk kita. Tentu tuntutan yang Allah minta kepada kita adalah bagaimana kita pandai bersyukur dan beriman kepada Allah Rabbul Izzah. Allah Rabbul Izzah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa 47 dengan mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian, Allah tidak akan membinasakan kalian, dan Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian beriman dan bersyukur. Ma yaf'alullah, Allah tidak akan berbuat bi'adzabikum dengan cara mengadab kalian, menyiksa kalian, in syakartum wa amantum, selama kalian pandai bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan beriman kepada Allah Rabbul Izzah. Bahkan Nabi menambahkan di kalimat yang ketiga adalah wa fujaati niqamatika, lindungi kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari munculnya siksa dan adab yang tiba-tiba. Karena siksa dan adab Allah itu Allah gambarkan kepada kita akan datang di dua waktu yang berbeda, siang atau malam. Allah menegaskan di petikan ayat Al-A'raf ayat 97, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Akankah penduduk sebuah negeri itu merasa aman dengan siksa dan adab kami yang datang kepada mereka di kala malam hari, yang mereka saat itu di malam hari sedang tidur lelap di buai mimpi. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau akankah mereka penduduk sebuah negeri merasa aman dari siksa dan adab kami tatkala menimpa mereka di kala siang hari yang mereka sedang bermain-main? Kondisi kita antara dua. Malam tidur pulas di buai mimpi, siang kala kita lengah dan bermain-main. Na'udzubillahi min dzalik. Afa aminu makrallah. Allah mengatakan berikutnya, apakah mereka merasa aman dari siksa dan adab Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada satu kaum yang merasa aman dari siksa dan adab Allah kecuali kaum itu yang kaum yang merugi di dunia wal akhirah. Lalu di kalimat yang keempat Nabi mengatakan wa jami'i sakhatik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh kemurkaanmu, amarahmu ya Allah. Allah kalau sudah marah dan murka, boleh jadi orang yang tidak bersalah ikut kena imbasnya. Dan kelak mereka di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah yang tidak bersalah itu sesuai dengan niatnya. Nabi mengatakan yub'atsuna yawmal qiyamah ala niyatihim wa jami'i sakhati. Dalam pemahaman akidah Islam yang benar, tidak ada alam yang marah. Yang marah pemilik alam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan daun kering yang jatuh sekalipun atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengingatkan kita ketika hamba-hambanya mulai lalai dan lengah dari peringatan Allah dan berbuat kerusakan, maka tunggulah akibatnya. Ketika Allah mengingatkan kita di ayat 41 At-Rum,
Allah menegaskan dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Simak dengan baik ayat 41 Ar-Rum. Allah mengatakan dhahara, telah nampak al-fasad, atau mulai nampak yang namanya kerusakan. Di mana? Fil barri wal bahr, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia mereka seolah menganggap enteng yang namanya bencana musibah dan lupa kepada Allah Al-Izzah. Lalu Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, sehingga Allah ingin menimpakan kepada mereka atas dampak dan akibat dari ulah tangan mereka, agar mereka merasakan inilah azab yang Allah berikan kepada kalian, inilah teguran yang Allah turunkan kepada kalian, inilah peringatan dan musibah yang Allah timpakan kepada kalian. La'allahum yarji'un. Esensinya, substansinya adalah intinya agar mereka hamba-hamba Allah ketika melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, mereka kembali sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, dari yang kita sampaikan tadi dapat kita bersama bahasanya sebagai hamba Allah adalah kita sadar dan menyadari hakikat status kita di muka bumi ini. Allah telah mengirimkan tanda-tandanya di hadapan kita agar kita mengambil pelajaran dan hikmah dari itu semua. Di ayat 59 Al-Isra, Allah menegaskan kepada kita, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Di penghujung ayat 59 Al-Isra, Allah menegaskan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirimkan tanda kebesaran kami melainkan untuk menakut-nakuti hamba-hamba kami, supaya kita sadar ada zat yang maha besar. Kita harus sadar kita manusia ini lemah, tidak punya apa-apa. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, Allah yang maha mampu membolak-balikkan segala keadaan, sehingga kita semakin sadar bahwasanya terus kita kembali kepada Allah dan saling mengingatkan di antara kita, pribadi kita, keluarga dan kerabat kita. Pada akhirnya mari kita berdoa, semoga Allah Al-Izzah mengabulkan doa kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaa'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia aminan mutma'inna wa rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la 'asiran illa yassarta wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la dhalan illa hadaita
قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.